Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, ya. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling kelompok, di mana sesi konseling kelompok ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati sebelumnya ya. Sebelum pada sesi konselingnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Tazkiyatunisa. Saya mahasiswa bimbingan konseling di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya sebagai konselor yang akan memimpin jalannya konseling kelompok pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kepada sesi konseling kelompoknya, ada beberapa hal dulu yang perlu saya beritahukan kepada kalian semua, di mana hal-hal ini tuh sangat penting bagi kalian ketahui ya. Nah, yang pertama itu, sesi konseling kelompok ini adalah sesi konseling di mana nantinya setiap anggota kelompok yang ada di sini harus menceritakan permasalahan yang sedang dialami saat ini ya. Nah, lalu nanti anggota yang lainnya itu membantu salah satu anggota yang lain untuk menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Nah, sesi konseling kelompok ini juga kurang lebih akan dilaksanakan selama 45 menit. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya, jadi saya harap semoga teman-teman semuanya mengerti ya. Nah, lalu nantinya setelah kalian menceritakan permasalahan dari kalian ini, nanti kita sama-sama akan memilih kira-kira permasalahan siapa yang akan kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada 3 asas yang perlu kalian perhatikan, di mana asas yang pertama ini ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini maksudnya apa sih? Nah, jadi saya harap selama kalian melaksanakan sesi konseling pada kesempatan kali ini itu kalian secara terbuka menyampaikan apapun yang ingin kalian sampaikan pada sesi konseling kelompok kali ini. Lalu ada asas yang kedua, yaitu asas kesukarelaan, di mana saya harap kalian berada di sini pada kesempatan kali ini itu berdasarkan kesukarelaan kalian tanpa paksaan dari siapapun. Dan asas yang terakhir yaitu ada asas kerahasiaan, di mana saya harap selama jalannya sesi konseling kelompok ini kalian tidak boleh memberitahukan apapun yang terjadi dalam sesi konseling kelompok ini kepada siapapun. Jadi setelah sesi konseling ini berakhir, saya harap kalian tidak membocorkannya kepada siapapun. Apakah dapat dipahami? Bisa. Oke, bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, boleh saya persilakan terlebih dahulu. Oke, tidak ada ya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, supaya perkenalannya itu lebih membuat kalian saling akrab satu sama lain, di sini saya menyiapkan satu permainan yaitu gabungan nama dan sifat. Nah, di sini saya akan meminta kalian untuk menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan juga nama saat. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan meminta kalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, supaya kalian lebih akrab satu sama lain ya. Nah, supaya perkenalannya ini menjadi lebih ramai gitu ya, saya menyiapkan satu permainan yaitu gabungan nama dan sifat. Di mana permainan ini saya meminta kalian untuk menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan satu kata sifat yang paling menonjol dalam diri kalian. Nah, sebagai contoh, nama lengkap saya Ayu Tazkiyatunisa, nama panggilan saya Ayu, dan satu kata sifat yang paling menonjol dalam pribadi saya adalah saya anak yang rajin. Nah, apakah dapat dipahami semuanya? Oke, bisa dipahami ya. Baik, kalau kalian sudah paham sama permainannya ya, di sini saya ingin kalian mulai perkenalannya dimulai dari sebelah sini. Saya persilahkan. Baik, nama lengkap saya Alex Andriadi Fauzan, bisa dipanggil Alex. Kata
kata sifat yang menonjol dari diri saya anak soleh. Oke, jadi nama panggilannya itu Alex dan sifat yang paling menonjolnya itu adalah Alex anak yang soleh. Nah, lalu yang selanjutnya? Nama saya Muhammad Azmi Thorik. Nama panggilan saya Azmi. Satu sifat Yang paling menonjol dari diri saya adalah saya anak yang baik. boleh yang selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Charlie Manil, bisa dipanggil Manil. Sifat yang menonjol dalam diri saya adalah sedikit bandel. Oke, jadi nama panggilannya Mail dan sifat Ya. yang paling menonjolnya itu bandel ya. Ya. Boleh yang selanjutnya? Oke, perkenalkan nama saya Najla Sahar. Saya biasa dipanggil dengan Akang. Sifat yang menonjol pada saya yaitu saya seseorang yang ramah. Oke, jadi nama panggilannya Akang dan Iya. sifat yang paling menonjolnya itu ramah ya. Iya. Boleh yang selanjutnya? Baik, perkenalkan nama saya Jilan Naufa Firdaus. Nama panggilan Jilan Mhm. dan kata sifat itu saya suka main game. Oke. Jadi suka main game ya. Nama panggilannya Jilan. Baik, yang selanjutnya? Baik, perkenalkan nama saya Rama Muhammad Rizky, bisa dipanggil Rama. Mhm. Sifat yang Paling menonjol. paling menonjol, saya anak berbakti. Oke. Jadi nama panggilannya Rama dan sifat yang paling menonjol itu adalah anak yang berbakti ya. Boleh yang selanjutnya? Baik, nama saya Imam Sumar Topik. Nama panggilan saya Imam. Mhm. Sifat yang menonjol, saya orangnya humble. Oke. Nama panggilannya Imam dan sifat yang paling menonjolnya itu humble. Boleh yang terakhir? Baik, nama saya Aurel Putri. Mhm. Saya dipanggil dengan nama Aurel. Mhm. Sifat yang paling menonjol, saya anak yang rajin. Oke, jadi yang terakhir ini nama panggilannya Aurel dan sifat yang paling menonjolnya itu rajin ya. Nah, untuk yang selanjutnya, karena kalian sudah perkenalannya nih, di sini saya akan menunjuk salah satu dari kalian. Lalu nanti kalian harus menyebutkan nama panggilan dan juga nama sifat dari teman yang ada di depan atau yang ada di samping kalian. Nih, sebagai contoh, misalkan nama saya Ayu Tazkiyatun Nisa. Nama panggilan saya Ayu dan sifat paling menonjol dalam diri saya adalah rajin. Teman yang ada di depan saya adalah Aurel dan sifat yang paling menonjolnya adalah rajin. Apakah kalian sudah paham sama permainannya? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, di sini saya akan mulai untuk menunjuk salah satu dari kalian ya. Siap-siap. Untuk anggota yang pertama kali saya tunjuk yaitu Jilan. Coba Jilan sebutkan nama panggilan kamu dan juga sifat yang paling menonjol dalam diri kamu. Setelah itu sebutkan nama panggilan dari teman samping kamu dan juga sifat yang paling menonjol dari dirinya. Baik, nama panggilan saya Jilan. Kata sifat saya itu suka main game Ya. dan di sebelah saya ada panggilannya Rama dan juga dia suka berbakti. Oke, selanjutnya siap-siap ya. Selanjutnya saya akan menunjuk kepada Azmi. Coba Azmi sebutkan nama panggilan Azmi dan juga sifat yang paling menonjol dalam diri Azmi, serta sebutkan nama panggilan dan juga nama sifat dari teman yang ada di depan kamu. Nama panggilan saya Azmi. Kata sifat saya baik. Lalu teman yang ada di depan kamu. Teman yang di depan saya bernama Imam. Ya. Lalu sifat yang paling menonjolnya? Sifat yang paling menonjolnya humble. Oke, betul ya. Nah, untuk yang selanjutnya nih, saya akan menunjuk kepada saudara Mail. Coba Mail sebutkan nama panggilan kamu dan juga sifat yang paling menonjol dan sebutkan teman yang ada di samping kiri kamu. Nama panggilan saya Manil. Sifat yang ada di dalam diri saya sedikit bandel. Sebelah kiri ya. Ya. Sebelah kiri saya Akang.
sifatnya ramah. Ya, betul. Untuk yang selanjutnya nih, saya akan menuju kepada saudara Alex. Alex, coba sebutkan nama panggilan kamu beserta sifat yang paling menonjol dan sebutkan nama teman yang ada di depan kamu. Baik, nama panggilan saya Alex. Karena sifat yang paling menonjol dalam diri saya anak soleh. Dan di depan saya ada Aurel. Kata sifat yang paling menonjolnya adalah anak rajin. Oke, betul ya. Lalu yang selanjutnya yang terakhir nih. Coba saya ingin menunjuk Rama. Coba Rama sebutkan nama panggilan kamu beserta sifat yang paling menonjol dalam diri kamu dan sebutkan teman yang ada di samping kiri kamu. Baik, nama panggilan saya Rama. Sifat yang menonjol dalam diri saya anak yang berbakti. Ya, Di samping kiri saya ada imam. ya. Sifat yang menonjol dari imam hamba. Oke. Kalian sudah saling mengenal satu sama lain ya? Ya, Ya, sudah. Apakah melalui permainan ini kalian merasa lebih akrab satu sama lain? Ya. Ya. Oke, jika kalian sudah merasa lebih akrab satu sama lain, saya harap kalian setelah ini bisa bekerja sama dengan baik ya untuk sama-sama mencari solusi terbaik untuk membantu permasalahan dari teman kalian. Untuk permasalahan yang pertama kali disampaikan, saya meminta saudara Akang untuk menyampaikannya terlebih dahulu nih. Oke, permasalahan saya mungkin sekarang sedikit tidak ada kenyamanan itu di kelas karena suasana di kelas sekarang ada seperti geng-gengan gitu, berkelompok yang tidak bersama gitu. Oke, berarti hal-hal yang mengganggu Akang sejauh ini adalah Akang merasa tidak betah berada di kelas karena teman-teman yang berkelompok begitu ya? Ya, begitu. Oke, untuk yang selanjutnya saya meminta saudara Mail untuk menyampaikan permasalahan yang saat ini sedang dirasakan. Mungkin di sama teman-teman ya, kebanyakan sekarang teman-teman saya bermain judi. Oke. Oke ya. Berarti permasalahan yang saat ini sedang saudara Mail rasakan yaitu banyaknya teman saudara Mail yang bermain judi online sehingga saudara Mail itu merasa kurang nyaman begitu ya. Iya. Untuk yang selanjutnya dari saudara Azmi boleh disampaikan. Dari saya, belakangan ini saya sedang kebingungan dengan banyaknya tugas yang belum saya kerjakan, dan minggu depan saya akan menghadapi SPAS. Oke, berarti saudara Azmi sedang merasa tertekan gitu ya, merasa terbebani dengan banyaknya tugas yang belum selesai, sedangkan sebentar lagi akan menghadapi ujian gitu ya. Untuk yang selanjutnya mungkin saudara Alex, saya persilakan untuk memaparkan apa yang sedang mengganggu akhir-akhir ini. Ya, belakangan ini saya sering sulit tidur karena memikirkan tugas yang belum dikerjakan. Oke, berarti akhir-akhir ini Alex sedang mengalami kekurangan tidur karena terbebani oleh tugas ya. Baik, untuk yang selanjutnya mungkin saudara Aurel. Baik, permasalahan akhir-akhir ini saya sedang terganggu dengan teman anggota pramuka karena berbeda pendapat dengan ekskul. Oke, berarti akhir-akhir ini Aurel merasa terganggu oleh teman yang tidak sependapat mengenai ekstrakurikuler begitu ya. Boleh yang selanjutnya saudara Imam. Baik, akhir-akhir ini saya kesulitan ekonomi karena keseringan bermain judi online. Oke, berarti saudara Imam ini sedang merasakan apa ya, tidak enaknya bermain judi online begitu ya. Oke, yang selanjutnya saudara Rama. Baik, permasalahan yang sedang saya alami,
saya suka malas ketika mau beribadah. Oke, berarti saudara Rama saat ini sedang merasa kesulitan untuk lebih rajin beribadah, Ya, gitu betul. ya. Oke, yang terakhir saudara Jilan. Baik, terima kasih. Permasalahan saya sekarang yang sedang saya alami itu karena tertinggal materi, jadi sebentar lagi akan diadakan UAS dan saya bingung. Oke, berarti saudara Jilan saat ini merasa sulit untuk mempersiapkan untuk UAS ya, untuk ulangan karena merasa tertinggal oleh materi gitu ya. Ya, benar, Bu. Oke, nah jadi kalian tadi sudah menyampaikan permasalahan yang sedang kalian alami nih. Nah, saya akan menyebutkan kembali permasalahan-permasalahan dari kalian. Nah, di sini saudara Akang menyebutkan bahwasannya saudara Akang itu sedang merasa kurang nyaman dengan teman-teman di kelas yang berkelompok begitu ya. Lalu tadi juga saudara Mail menyebutkan bahwasannya merasa kurang nyaman karena teman-temannya itu banyak yang bermain judi online. Lalu saudara Azmi juga menyebutkan bahwasannya saudara Azmi merasa terbebani dengan banyaknya tugas yang belum dikerjakan sedangkan akan mengikuti ujian begitu ya. Baik. Untuk yang selanjutnya ada dari saudara Alex, di mana saudara Alex menyebutkan bahwasannya saat ini sedang kekurangan tidur karena banyaknya tugas begitu ya. Lalu ada juga Aurel yang menyebutkan bahwasannya sedang merasa kurang sependapat dengan temannya mengenai ekstrakurikuler. Lalu dari saudara Imam sendiri juga menyebutkan bahwasannya saat ini saudara Imam sedang merasa kesulitan ekonomi akibat dari sering bermain judi online. Dan juga dari saudara Rama menyebutkan bahwa saudara Rama ini sedang merasa kesulitan untuk rajin beribadah begitu. Dan yang terakhir ada dari saudara Jilan, di mana saudara Jilan merasa bahwa saat ini ia kurang maksimal untuk mempersiapkan ujian karena ketinggalan materi. Nah, apakah kalian sudah mengingat nih permasalahan-permasalahan dari teman-teman kalian? Sudah. Nah, jika kalian sudah bisa mengingat permasalahan-permasalahan dari teman-teman kalian ini, saya ingin meminta kalian untuk memilih satu orang teman kalian yang akan kita selesaikan permasalahannya saat ini. Kira-kira siapa? Imam. Oke. Apakah menurut kalian permasalahan saudara Imam ini sangat relate dengan kehidupan kalian? Ya. Zaman sekarang. Oke, berarti saat ini untuk sesi kali ini kita akan sama-sama membantu saudara Imam untuk menemukan solusi terbaik untuk mengurangi atau mengentaskan permasalahannya ya. Apakah sudah siap teman-teman? Siap. Oke, kalau sudah siap, di sini saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada saudara Imam apabila ada permasalahan dari saudara Imam ini yang kurang kalian mengerti. Boleh saya persilahkan? Oke, izin bertanya ya kepada Imam. Ya. Saya. Boleh, saudara Najwa. Oke, pada saat Anda memulai permainan tersebut, apakah Anda merasa dari coba-coba jadi menjadi kecanduan apa bagaimana gitu? Ya seperti itulah. Jadi coba-coba menjadi kecanduan. Oke, Kayaknya. berarti saudara Imam ini dalam bermain judi online itu awalnya dari coba-coba sehingga menjadi kecanduan. Adakah yang lain yang ingin bertanya? Boleh saya persilahkan. Boleh saya persilahkan untuk bertanya kepada saudara Imam untuk lebih memperjelas lagi nih terkait permasalahan dari saudara Imam. Izin bertanya, Ya, boleh. Saudara Azmi. untuk saudara Imam, sekalinya Anda bermain judi tersebut, Anda harus mengeluarkan berapa uang Anda? Oke, silakan untuk saudara Imam dijawab. Mungkin saya sekali bermain habis sekian ratus lah. Oke, Nggak berarti terlalu banyak.
Berarti dalam bermain judi online ini Saudara Imam itu sudah banyak menghabiskan uang begitu ya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya kepada Mungkin dari Saudara saya ya. Imam? Boleh, Saudara Mail. Kalau boleh tahu kenal judi online itu dari mana? Dari teman saya sendiri. Oke, jadi Saudara Imam ini mengenal judi online ini dari temannya sendiri. Boleh, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ataukah sudah dapat dipahami terkait permasalahan Saudara Imam? Sudah. Sudah dapat dipahami ya. Jadi tadi Saudara Imam menyebutkan bahwasanya mengetahui permainan judi online ini dari temannya dan awalnya dari coba-coba sehingga menjadi kecanduan. Lalu Saudara Imam ini sudah menghabiskan banyak uang karena bermain judi online ini ya. Nah, untuk yang selanjutnya nih saya ingin teman-teman di sini memberikan pendapat kalian terkait apa sih yang perlu Saudara Imam lakukan agar bisa terlepas gitu ya dari permainan judi online ini agar ekonominya itu tidak menurun terus gitu, jadi selalu stabil. Nah, kira-kira adakah yang mau mengajukan terlebih dahulu nih? Siapa yang mau memberikan pendapatnya di luar? Boleh, Ya. saya persilahkan. Oke. Izin saya memberikan pendapat kepada Imam. Oke, boleh Saudara Akang. Untuk pendapat saya kepada Imam agar bisa jauh dari judi online, lakukanlah hal-hal yang positif gitu. Yang bisa menjauhkan Anda pada kegiatan-kegiatan yang berbaur seperti judi seperti itu, dan Anda harus sedikit lebih bisa gitu memilih teman untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi dari Saudara Akang menyebutkan bahwasannya sebaiknya Saudara Imam ini menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif agar tidak selalu bermain judi online ya. Boleh mungkin yang lain yang mau mengajukan diri lagi untuk menyampaikan pendapatnya terkait apa sih yang perlu Saudara Imam lakukan agar terhindar dari judi online ini. Saya persilahkan sebelum saya tunjuk mungkin. Mungkin dari saya ya. Boleh, Saudara Mail. Karena Imam kan mengenalnya dari teman-temannya, mungkin dari circle-nya. Kalau pendapat saya mending jauhi dulu circle yang banyak memainkan judi online. Ya. Oke, berarti kalau dari Saudara Mail menyebutkan bahwasanya sebaiknya Saudara Imam itu menjauh terlebih dahulu dari teman-teman yang mengajak Saudara Imam untuk bermain judi online. Ada lagi mungkin yang lain yang mau mengajukan diri? Baik, jika tidak ada yang mau mengajukan diri lagi, mungkin saya akan menunjuk Saudara Jilan nih untuk menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Baik, menurut saya ini pendapat saya untuk Imam lebih menjaga pola waktu, pola makan dan juga ya olahraga seperti itu, karena jika bangun pagi dan juga sering berolahraga maka pikiran itu akan bersih, akan jadi hal positif seperti itu. Amin ya. Amin. Jadi dari Saudara Jilan menyebutkan bahwasannya sebaiknya Saudara Imam ini mulai menyibukkan diri dengan berolahraga begitu ya, agar Ya, benar. pikirannya juga lebih sehat dan juga kondisi fisiknya juga lebih bugar begitu ya. Ya. Boleh yang selanjutnya mungkin saya meminta Saudara Rama mungkin. Baik, pendapat dari saya untuk Imam, ketika Imam mempunyai waktu luang, mungkin Imam bisa menyibukkan diri dengan bermain game online seperti itu. Oke, jadi menurut Saudara Rama sebaiknya dibandingkan bermain judi online lebih baik bermain game online saja begitu ya. Baik, untuk pendapat yang selanjutnya nih, saya meminta Saudara Alex mungkin untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, pendapat dari saya, Imam lebih baik menabungkan uangnya daripada dipakai judi yang tidak jelas begitu kan. Oke. Kalau ditabungkan
jadi keperluan biaya untuk masa depan. Oke, nah jadi karena tadi juga saudara Imam itu merasa bahwa ekonominya menjadi sulit ya karena judi online ini, jadi menurut saudara Alex sebaiknya uang-uang tersebut itu digunakan untuk ditabungkan saja begitu ya, agar ada investasi untuk masa depan. Boleh. Untuk yang selanjutnya mungkin dari saudara Aurel terlebih dahulu. Mungkin pendapat dari saya, saudara Imam lebih mendekatkan diri kepada Tuhan karena judi itu kan dosa. Oke. Jadi menurut saudara Aurel sebaiknya saudara Imam itu mulai dari sekarang menyibukkan diri dengan beribadah ya, karena memang pada dasarnya judi online itu diharamkan dalam agama. Oke, yang terakhir mungkin dari saudara Azmi. Dari saya, lebih baik imam mencari teman-teman yang baru yang bisa membawa kepada hal yang positif. Oke, jadi menurut saudara Azmi sebaiknya saudara Imam ini bisa selain menjauhkan dari teman-teman yang buruk, tetapi bisa juga menemukan teman-teman yang bisa membawa Imam menjadi lebih baik. Oke ya. Nah, kalian tadi kan sudah menyampaikan solusi-solusi terbaik menurut kalian untuk membantu saudara Imam menyelesaikan permasalahan dari saudara Imam ini. Nah, untuk sekarang saya ingin bertanya nih kepada saudara Imam. Kira-kira jika saya memberikan waktu 1 minggu dari sesi konseling yang ini dan 1 minggu ke depan, kira-kira menurut saudara Imam solusi dari siapa sih yang bisa dilakukan sesegera mungkin? Semuanya Kalau boleh pilih salah satu saja. dari Azmi. Oke, dari Azmi ya. Mengapa menurut saudara Imam lebih baik untuk menemukan teman-teman yang lebih baik dibandingkan yang lainnya? Karena lebih bagus mencari teman Oke. baru yang lebih baik, lebih Jadi positif. jadi menurut saudara Imam hal-hal yang bisa dilakukan selama 1 minggu ke depan itu yaitu menemukan teman yang baru begitu ya, yang bisa membawa saudara Imam kepada hal-hal yang lebih baik. Oke, ada lagi mungkin pendapat dari siapa yang paling bisa dilakukan? Saudara Imam? Dari antara selain dari saudara Azmi? Dari Urel. Oke, dari Urel ya, terkait beribadah kepada Tuhan begitu. Apakah saudara Imam bisa melakukannya dalam waktu 1 minggu? Sebisa mungkin saya bisa. Oke, baik. Kira-kira nih menurut saudara Imam akan mulai melaksanakannya kapan nih? Mungkin mulai dari besok. Oke, mulai dari besok ya. Apakah menurut saudara Imam pendapat dari teman-teman ini khususnya dari Azmi dan Aurel itu efektif untuk membantu permasalahan saudara Imam? Mungkin agak efektif. Oke ya. Jadi saudara Imam sudah memutuskan bahwasannya mati. Enggak. Oke, jadi saudara Imam sudah memutuskan bahwasannya pendapat yang bisa saudara Imam lakukan dalam jangka waktu 1 minggu setelah sesi konseling kelompok kali ini yaitu pendapat dari Azmi dan juga pendapat dari Aurel yang dari saudara Azmi yang mengatakan bahwasannya lebih baik saudara Imam menemukan circle yang baru yang bisa membawa saudara Imam ke dalam hal-hal yang lebih positif. Sedangkan menurut saudara Aurel, saudara Imam sebaiknya semakin rajin beribadah supaya bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, karena pada dasarnya judi ini itu diharamkan di dalam agama. Oke, karena di sini saya akan menyimpulkan terlebih dahulu ya terkait sesi konseling yang sudah kita lakukan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai permasalahan dari saudara Imam terkait ekonomi yang menurun karena judi online, dan juga kalian sudah menyampaikan solusi-solusi terbaik untuk membantu permasalahan dari saudara Imam, dan saudara Imam mengatakan bahwasanya akan mencoba melakukannya itu dari besok, yaitu mencari teman baru dan juga rajin beribadah. Nah, kurang lebih waktunya sudah hampir 45 menit. Nah, jadi kita akhiri sesi konseling pada kesempatan kali ini. Sebelum kita menutup sesi konselingnya, saya akan
menyiapkan satu permainan di mana nantinya kalian harus menyebutkan angka-angka dan yang kebagian menyebutkan angka 5 harus menggantinya dengan boom ya. Apakah kalian mengerti? Oke, kita mulai dari Aurel. 1, 2, 3, 4, Boom. 6, 7, 8, 9, boom, 10, 11, 12, 13. 14, boom, 16, 17, 18, 20, 21. 22, 23, 24, boom, 26, 27, 28, 30, 29. 31, 32, 33, 34, boom, 36, 7, 37. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, Boom. 46, 47, 48, 9, 50, Salah. Nah. Imam dieliminasi. Udah ya, berarti sesi konselingnya saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan saya. Sampai bertemu di sesi kelompok yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.